Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamun amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pagi ini kita lanjutkan kajian kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi al-iman bi kutubillah wal imanu bi kutubillah, dengan kitab-kitab Allah. Kemarin sudah kita mulai pembahasannya, 2 kali pembahasan. Ini kita lanjutkan ya pagi hari ini. Jadi Allah menurunkan kepada umat manusia ini yang disebut dengan kitab-kitab Allah, yang isinya adalah berupa wahyu, firman Allah. Jadi ada yang berupa suhuf, ada yang berupa kitab-kitab yang lebih bersifat menyeluruh gitu ya, terkait dengan kehidupan. Nah, yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Bagi umat Islam bukan hanya meyakini kepada Al-Quran, tetapi juga harus meyakini terhadap seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi umat Muhammad ini umat yang menjadi saksi atas kebenaran dari risalah yang disampaikan oleh para nabi sebelum umat-umat Muhammad itu. Makanya dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad dalam Al-Quran bahkan ini ya, waji'na bika ala haula'i syahida. Muhammad itu akan menjadi syahid. Syahid itu menjadi saksi dalam proses peradilan nanti di yaumil akhir. Itu akan ada saksi-saksi tentang kehidupan umat manusia ini. Jadi kalau kita membayangkan atau menggambarkan terkait dengan proses penghitungan amal, peradilan, sebelum terjadi keputusan apakah orang itu masuk ke dalam surga atau neraka, itu ada proses peradilannya yang di dalamnya ada syahid. Nah, yang termasuk menjadi syahidan ini adalah kita, umat manusia ini, Islam ini oleh Allah, ya terutama Nabi Muhammad itu didatangkan sebagai syahidan. Waji'na bika ala haula'i syahida. Nah, ayat ini yang oleh Nabi Muhammad dirasa menjadi beban yang sangat berat saat itu ketika turun, sehingga Nabi sampai menangis gitu ya. Menjadi saksi itu kan tidak gampang ya. Kalau saksi yang meringankan sih nggak masalah, karena meringankan. Wong sing disaksi ini dia akan bisa mengurangi hukumannya kan gitu. Tapi kalau saksi itu bersifat memberatkan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menjadikan orang menjadi berat, hukumannya itu kan akan menjadi beban. Nah, Nabi Muhammad itu kasih sayangnya kan luar biasa. Gak iso gitu ya. Makanya ketika ayat ini turun, Nabi itu menangis. Tapi itu mau tidak mau harus dilakukan, bahwa umat Muhammad adalah menjadi syuhada, menjadi para saksi nanti atas kenabian, kerasulan para nabi terdahulu. Jadi Allah meskipun zat yang maha tahu gitu ya, zat yang maha mengetahui terhadap seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk seluruh apa yang terjadi dalam alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi paling dalam sekalipun Allah itu maha tahu. Tetapi dalam hal di mana Allah mengambil sebuah keputusan di akhirat nanti, Allah memberikan pelajaran kepada kita, ada proses peradilan yang harus dilakukan. Supaya manusia yang dihukum itu tidak merasa bahwa dia dihukum itu tanpa proses peradilan. Wong dihukum gak ngerti salah apa itu kan menjadi siksaan. Ya. Makanya tangan nanti menjadi saksi, itu yang paling gak bisa dibohongi. Hari yang paling berat itu, yauma tasyhadu arjuluhum, ya, aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma akhtimu ala afahim wa tukallimuna bi aydihim, tangan-tangannya itu akan berbicara.
Kalau mulut kita berbicara karena Allah mengendaki, yang bisa bicara itu mulut. Andai kata Allah mengendaki saat ini tangan kita bisa bicara, ya bisa berbicara. Jadi karena ini hukum adiyah saja, gitu. Kalau mulut kita yang ditunjuk oleh Allah itu bisa bicara, itu persoalan hukum adiyah. Sehingga tidak perlu dimustahilkan di akhirat ketika Al-Quran mengatakan bahwa tanganmu nanti akan berbicara, kakimu berbicara, bahkan apa saja yang ada dalam lingkungan kita nanti bisa menjadi saksi terkait dengan amal kita. Ketika orang itu membantah, itu akan ada saksi. Sehingga semua orang akan merasa bahwa ya wailana ma li hadzal kitab. Aduh celaka kami. Ma li hadzal kitab. Ada apa dengan catatan amal ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di catatan amal itu semuanya muncul, tampak semua. Dari yang kecil maupun yang besar itu la yughadiru, tidak ada yang tersimpan, tidak ada yang tersisa. Di akhirat nanti begitu. Jadi ada sistem di mana Allah itu memilih sebuah cara untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul kita lakukan. Sehingga sekali lagi proses peradilan itu memberikan kepastian kepada seseorang ketika dia dihukum masuk neraka itu karena perbuatannya ini. Tahulah dosanya gitu ya. Enggak kalau masuk neraka lalu dia masih tolak-tolak, kesalahan saya apa gitu kan. Itu kan menyakitkan, orang dihukum tanpa proses peradilan. Kalau di dunia ya mungkin gitu kan. Ada orang dihukum tapi gak ngerti hukumannya apa. Masih ada yang di kamar tadi. Kok masih ada yang di kamar? Yang di luar. Aduh, masih ada yang di kamar katanya. Belum masuk, suruh masuk semua. Cek kemana ya? Jadi saya ulangi, Allah memberikan contoh bahwa perlu penegakan peradilan. Gusti Allah wae yang maha mengetahui dan punya hak menghukum tanpa sebuah proses apapun, tapi Allah tidak begitu, karena Allah itu maha bijaksana, maha adil. Itu bukakan Mbak Nana, Ibu. WA-nya dibuka, linknya dibuka. Jadi sehingga semua orang itu memang tahu gitu ya, kalau dia dihukum itu karena ini, kalau masuk surga itu karena ini, dan seterusnya. Nah, Al-Quran di sana menegaskan itu. Kita wajib mengimani Al-Quran dan mengimani semua kitab terdahulu. Karena sesungguhnya, sebenarnya saya katakan, fi usuluddin, dalam usuluddin itu semua sama, keyakinan itu sama. Yang berbeda itu pada syariat. Syariatnya, kemungkinan berbeda itu pada syariat. Ada kemungkinan yang beberapa yang sama, ada kemungkinan yang berbeda. Ada syir'atan wa minhajah. Ada syariat setiap umat itu amin hajai. Tapi dalam hal keyakinan Tuhan itu bodoh. Yang beda itu kemungkinannya adalah pada bidang syariat atau hukum. Oke ya, itu yang menjadi penandasan apa yang kita bahas. Sekarang kita berbicara tentang Al-Quran dengan hadis untuk menegaskan saja. Al-Quran itu wahyu, hadis juga wahyu. Kemarin saya menjelaskan kalau Al-Quran itu lafzun wa ma'nan minallah. Al-Quran itu adalah wahyu yang baik dari segi redaksi, lafadznya, maupun dari segi makna atau kandungannya itu minallah, dari Allah itu. Tapi kalau hadis, itu maknahu minallah, tapi lafzuhu minar rasul. Lafzuhu minar rasul atau bentuk redaksi kalimat atau bentuk perbuatannya itu Nabi yang melakukan. Sahabat lalu kemudian merekam, itu kan ya. Jadi apa yang didhawuhi Nabi atau yang diucapkan itu adalah bersumberkan dari wahyu. Lalu kemudian ucapan itu yang ketika diceritakan lagi itu namanya menjadi hadis qauli. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, karena perbuatan itu adalah semuanya apa? Bentuk informasi kalimat yang tanpa kata ya, apa ya? Ya, satu petunjuk yang tanpa kata, gampangnya begitu kan. Ketika itu diucapkan dalam bentuk cerita, maka kan menjadi kalimat. Namanya hadis apa? Fi'aliyah. Hadis apa? Fi'aliyah. Tapi kalau yang Nabi langsung dawuh itu namanya hadis apa? Qauliyah. Baik qauliyah atau fi'liyah itu adalah wahyu. Makanya kemarin
dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak menyampaikan sesuatu dari keinginan Nabi Dewi anil hawa itu. Tapi in huwa illa wahyun yuha, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Nabi itu adalah berbentuk wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Jadi intinya baik itu kauliyah maupun fi'liyah itu adalah wahyu. Hadis itu adalah wahyu, cuman lafzuhu minar rasul. Ya, lafzuhu minar rasul. Kalau kita ngomong wahyu itu mesti teko Gusti Allah. Gitu ya. Wahyu itu teko Gusti Allah. Tapi kalau ilham itu dimungkinkan. Jadi ada istilah wahyu, ada istilah ilham. Ilham itu semacam bisikan. Yang tingkat kepastiannya itu ada beberapa kemungkinan. Jadi apa? Ada potensi ilham itu dari Allah, ada potensi ilham itu juga dari selain Allah. Makanya dalam Al-Quran fa'allahamaha fujuraha wa taqwa. Ilham itu bisa min Allah, bisa min ghairillah, minasyaitan. Ada bisikan gaib istilahnya ya. Sesuatu informasi yang bersifat tidak indrawi lah gitu ya, tidak indrawi. Ya. Itu ilham. Tapi kalau wahyu itu betul-betul nyata dalam alam kesadaran dan memang betul-betul minallah gitu loh ya. Makanya al-munazzali ala Muhammadin biwasitati Jibril. Wasito itu salah satu fungsinya untuk memberikan kepastian bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul wahyu. Karena ada penyampainya. Tapi kalau ilham itu tidak melalui pelantara. Dia langsung semacam tuntunan yang bersifat non-indrawi tadi itu, yang masuk di dalam diri seseorang. Itu namanya ilham itu tadi. Jadi sesuatu yang datang dari Allah untuk memberikan panduan atau petunjuk terhadap kita. Makanya ilham itu bisa diberikan kepada Nabi, bisa diberikan kepada manusia biasa, itu bisa. Dan ilham tidak menjadi dasar atau sumber hukum. Paham ya? Sehingga orang kalau dapat ilham, petunjuk sesuatu melalui istikharah, ya. Cara dapat ilham itu bisa melalui istikharah, bisa melalui cara yang lain, meditasi. Kalau kita itu ya dengan mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan melalui sebuah impian, itu bisa, begitu ilham. Ilham itu tidak bisa menjadi sumber hukum, sehingga dia tidak bisa menjadi konsumsi publik. Dia hanya menjadi pertimbangan secara pribadi. Itu pun tidak pertimbangan hukum. Tetap pertimbangan hukum itu ya harus berdasarkan sumber wahyu yang pasti gitu ya, pasti. Ilham tadi kan tidak pasti toh. Ilham itu bisa minallah, bisa minas syaitan, gitu. Sehingga dia tidak bisa menjadi sumber hukum. Makanya orang istikharah itu tidak bisa menjadi sumber hukum. Kalau menjadi sumber atas keputusan apa, pertimbangan atas sebuah keputusan tidak apa-apa, gitu ya. Tapi bukan keputusan hukum. Keputusan di dalam mengambil kebijakan. Bukan mengambil hukum ya. Hukum agama maksudnya. Nggak boleh orang bilang berdasarkan istikharah, menurut saya kok sholat subuh itu nggak usah pakai kunut ya. Gitu. Istikharah saya, nggak boleh. Dari kok sholat subuh itu perlu ditambah 3 rakaat ya. Boleh nggak begitu? Saya dapat ilham, tidak boleh. Jadi kalau Nabi ya wahyu gitu loh ya, wahyu itu. Jadi saya ulangi, yang menjadi sumber hukum itu adalah wahyu. Ilham ada dalam agama, dalam Islam itu ilham itu ada. Ada yang minallah sebagai satu bentuk petunjuk kepada hambanya yang terpilih, hambanya yang saleh, atau bisa jadi ilham itu juga dari selain Allah gitu ya, dari bisikan setan, karena setan bisa membisikkan, bisa memandu terhadap aulia. Jadi setan punya aulia, punya para walinya, setan itu ada. Ada walinya Allah, ada walinya setan. Walinya setan itu ya kekasihnya setan, yang menghamba kepada setan, menghamba kepada jin, menghamba kepada makhluk. Itu bahasa Al-Quran juga aulia as-syaitan. Kalau aulia Allah, itu orang-orang soleh itu aulia Allah.
yang dikasih oleh Gusti Allah. Siapapun bisa menjadi kekasih Allah. Pokoknya wong sing ibadah api, orang yang perilakunya bagus, maka dia dalam bahasa adalah aulia. Jadi tidak mesti wali itu memunculkan keramat yang aneh-aneh, itu hanya salah satu simbolik saja gitu. Salah satu, tidak harus begitu gitu. Tidak harus begitu. Tapi orang yang sangat dekat kepada Allah, intinya makrifat kepada Allah. Dia melihat kehidupan ini adalah idrak awsaf madzahiri awsafillah, bahwa kehidupan ini adalah penampakan, ya, perwujudan dari sifat-sifat keagungan Allah itu. Delok opo wae di sana ada keagungan Allah yang ada di sana. Ada Allah di sana. Melihat apa saja. Nah, itu berarti sudah sampai pada tingkat makrifat. Itu yang layak biasanya untuk dikatakan wali yang dekat kepada Allah. Jadi sekali lagi ada wahyu, ada apa? Ilham. Yang dapat sumber hukum itu apa? Wahyu. Berarti wahyu hanya dari Kanjeng Nabi, Al-Quran, atau dari Allah, Al-Quran, atau hadis. Berupa apa? Al-Quran atau, karena wahyu itu dipastikan pasti harus minallah itu kalau wahyu. Sehingga kenapa kalau Nabi ketika dapat wahyu itu melalui malaikat Jibril, itu sebagai proses pembuktian bahwa itu betul-betul minallah. Tinggal iman apa gak, ini gak percaya, aku ya gak percaya malaikat Jibril itu tenanan apa gak, apa fiktif gitu ya. Nah itu urusan iman kalau sudah begitu. Tapi secara prosedur, faktualnya itu menjadi lebih jelas secara fakta itu, karena memang ada yang menyampaikan. Tapi kalau ilham kan hanya dirasakan sendiri. Apalagi yang bukan Nabi kan sangat dimungkinkan potensinya bisa minallah, bisa selain Allah, apalagi orang biasa yang dia tidak punya kesolehan yang bisa kita lihat. Dan sekali lagi, ilham hanya untuk menjadi pertimbangan yang bersifat pribadi atau personal. Tidak bisa menjadi dasar atas sebuah keputusan hukum itu. Kalau hanya sekedar kebijakan atau pilihan itu boleh. Saya memilih ini untuk kepentingan saya mau kerja, istikharahnya di mana, boleh begitu. Tapi kan sifatnya bukan keputusan hukum. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah ada Al-Quran, ada hadis. Bagaimana itu hubungannya? Kemarin saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu punya fungsi untuk bayan, untuk tabyin. Ya, bayan. Nah, posisi bayan atau penjelasan itu, kalau di desa itu kan ada istilah pejabat namanya bayan. Bayan itu artinya penerangan ya, sebenarnya untuk menjelaskan kebijakan. Ya, masyarakat nuburi, mestinya tugas utamanya itu. Nah, Nabi itu punya tugas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi. Oleh Allah memang ditugasi dengan tegas, kamu saya utus dengan saya tugasi untuk menjelaskan apa yang saya turunkan kepada kamu. Manuzila itu ya Al-Quran itu. Sekali lagi karena Al-Quran diturunkan, tidak semuanya bersifat detail. Terutama dalam bidang muamalah itu sangat mujmal, sangat global. Dalam bidang ibadah saja tidak semuanya detail. Yang banyak itu bahkan mujmal. Salat itu bersifat mujmal, bersifat umum, bersifat umum, mujmal, global. Yang dia perlu adanya bayan, perlu penjelasan. Zakat pun juga bersifat global. Dia perlu adanya apa? Penjelasan. Yang namanya berperang, ya, jihad itu pun juga bersifat global. Bersifat apa? Global, mujmal tadi. Maka perlu penjelasan. Sehingga hal yang ada di dalam Quran yang bersifat mujmalat, istilahnya yang mujmal atau yang bersifat am itu umum. Nanti ada banyak kalimat yang bersifat mujmal, ada yang bersifat am, ada yang bersifat mutlak. Ini dia perlu penjelasan, perlu taksis, perlu qayyid kalau itu bersifat mutlak. Ada ilmunya, bagaimana memahami itu. Ada rumusnya. Sehingga orang-orang yang tidak ahlinya, sekedar dia membaca terjemahan Al-Quran, lalu kemudian menyimpulkan hukum dari Al-Quran, itu pasti akan banyak masalah. Pasti akan tersesat. Karena butuh detail. Ya, dalam semua ilmu saya kira begitulah. Kita kalau menjadi ahli pertanian kan mesti harus detail. Tidak hanya sekedar tahu pupuk ini, kan gitu tidak. Dia harus tahu cuaca, harus tahu cara bagaimana memberikan pupuk itu, berapa dosisnya, itu kan hal yang lumrah saja nih kan. Dalam bidang agama juga begitu, sehingga orang tidak boleh
ketika dia tidak ahlinya, tidak punya kemampuan yang cukup dalam bidang agama, dia lalu memberikan sebuah fatwa hukum. Apalagi merasa dari dirinya. Kalau hanya sekedar menyampaikan, oh menurut Imam Syafi'i itu ini, tidak apa-apa, gitu masih mungkin gitu ya. Tapi kalau dia merasa punya kemampuan menggali hukum, lalu hanya sekedar menyadur dari Al-Quran, yang di dalamnya mujmalat, ini yang jadi masalah gitu. Itu yang tidak ada kalau di kalangan Ahlus Sunnah An-Nahdiyah itu tidak ada. Semua profesional. Makanya kenapa orang awam itu sudah disuruh ittiba saja, disuruh bermadzhab saja. Karena memang ada ahlinya gitu, ada ahlinya gitu. Ono ahline dewi-dewi. Ya sekedar iso maca Qur'ane jek durung jelas, terus langsung dia jadi mujtahid. Ya. Nah itu kan berbahaya itu. Jadi sekali lagi ada profesi, ada keahlian, tetap enggak? Bukan. Ya. Ada keahlian yang berkaitan dengan itu. Nah itu ya. Nah Al-Quran juga demikian, ada karakteristik bahasanya ada. Dari segi bentuk-bentuk bahasanya itu juga ada tersendiri yang memang di situ bisa berbeda-beda. Jadi ya sekali lagi masing-masing itu ada keahlian. Makanya untuk menjadi seorang mujtahid tidak semua harus jadi mujtahid. Ada pembagian tugas, tidak semua jadi dokter. Disitulah maka profesionalitas, proporsionalnya, istilah Kiai Said itu harus ada gitu. Harus ada. Nah, orang pun juga harus begitu. Masyarakat yang awam itu harus jelas. Kalau berbicara agama ya carilah ahli agama, kiai, pada ulama. Kiai itu pun ya kiai yang memang ulama, gitu, yang alim. Jangan kiai karena kiai itu kan gelar sosial, yang cenderung tidak ada kaitannya dengan kealiman terkadang. Karena performan ya, apa istilahnya, pacaan lah gitu ya, casingnya gitu, casing itu termasuk batuk-batuknya itu ada cara, kiainya itu ada batuknya khusus ya. Kalau ambengi gede itu batuknya berapa kali itu ada caranya. Nah, kiai itu gelar sosial. Sosial itu tidak mesti linear dengan apa? Keilmuan. Nah, kalau ulama itu pasti orang yang ahli agama gitu. Yang ahli agama, yang punya kualifikasi ketakwaan khusus, bahkan yang basirun bi ahli zamanihi, yang dia punya kepekaan, punya kemampuan memahami terhadap dinamika perkembangan masyarakat itu. Perkembangan dinamikanya dia paham. Tidak harus memahami semua ilmu, gitu ya. Tapi dia tahu perkembangannya. Oh, masyarakat saat ini sudah zamannya teknologi, sudah ini dia tahu. Meskipun dia mungkin tidak bisa bikin gawe laptop ya, bisa buka internet, tidak harus begitu. Tapi dia tahu ada perkembangan. Nah, ulama itu mesti kaitannya dengan ilmu. Nah, sekali lagi kiai belum tentu dia punya keahlian itu. Nah, seringkali jadi persoalannya ada di sini sesungguhnya. Nek wis diceluk kiai ya mestinya kudu belajar. Nek gak iso jawab ya aja dijawab dhewe, kudu wani takon nang ngene sing ngerti kan lebih tahu. Karena memang masyarakat sih itu. Oke ya. Jadi kalau Al-Quran itu bersifat global perlu penjelasan. Nah, Nabi itu ditugasi Allah secara khusus menjelaskan. Makanya dikawal oleh wahyu juga gitu ya. Sehingga apa yang menjadi penjelasan Nabi itu juga hakikatnya wahyu. Stylingnya gitu. Nah cara Allah itu begitu, perlu model, perlu contoh gitu kan. Tadi ya, untuk memastikan bahwa wahyu itu betul-betul minallah, ada wasitati Jibril, paham ya? Tidak hanya sekedar merasa bisikan. Memang ada yang diutus untuk menyampaikan oleh Allah. Oke, sekarang saya pertegas, hubungan Quran dengan hadis itu satu, bahwa hadis bersifat ta'kidun, 5 fil Quran. Bahwa hadis itu memperkuat gitu ya istilahnya. Hadis itu posisinya adalah takkid wa ta'yidun 5 jaa fil Quran, 5 jaa fil Quran. Memperkuat terhadap apa yang sudah disampaikan Al-Quran. Jadi Nabi memberikan penegasan kembali tentang apa yang sudah diatur di dalam Al-Quran, yang sudah diwahyukan Allah di dalam Al-Quran itu. Itu posisi pertama takkid. Contoh taruhlah namanya tentang perintah sholat,
Nabi juga memerintahkan sholat. Itu berarti nek podo itu berarti takkid. Untuk sesuatu yang sangat penting dan prinsip, biasanya akan terjadi penegasan lagi oleh Nabi dari apa yang di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayanun lima fil Quran. Menjelaskan, posisi hadis itu bersifat menguraikan, menjelaskan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan, bayan. Bayanun lima fil Quran. Nah, penjelasannya itu bisa dalam bentuk tadi ini, perbuatan, ucapan, bisa dalam bentuk bayan ini bisa mentaksis. Kalau lafadznya itu am, maka yang am ini perlu ada pengecualian. Quran yang am ada pengecualian. Nabi menjelaskan dengan cara memberi pengecualian. Contohnya begitu ya toh. Atau kalau bersifat mujmal, maka Nabi akan memberikan bayan, bentuk penjelasan yang lebih detail, perinci. Contoh, sholat dalam Al-Quran itu bersifat mujmal. Kalimatnya itu bersifat global. Aqimus sholat. Tapi bentuk pelaksanaan sholatnya kan tidak ada di sana. Kapan dilakukan, berapa rakaat, cara nih kita membaca di dalamnya, rukunnya apa saja, syaratnya apa wae, di Quran kan tidak dijelaskan. Nah, Nabi memberikan penjelasan. Nah, penjelasan itu namanya bayan. Apa namanya? Bayan. Sehingga hadis kaitannya dengan Al-Quran, dia bersifat bayanun lima fil Quran. Bagaimana bentuk penjelasannya tadi ini? Bisa memberikan taksis atau pengecualian terhadap apa yang bersifat global, bisa dalam bentuk menjelaskan, mendetailkan apa yang bersifat mujmal, memberikan takyid, bisa dalam bentuk Al-Quran memberikan batasan-batasan namanya qayyid terhadap apa yang mutlak di dalam Al-Quran. Bau kongko nak matu. Oke, yang kedua itu fungsinya bayan. Yang ketiga, insya'un lima lam yakun fil Quran. Insya. Insya itu artinya membuat atau mengeluarkan hukum baru atau ketentuan baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Lima lam yakun fil Quran. Jadi yang ketiga, posisinya hadis itu menjelaskan sesuatu atau memberikan sesuatu yang sesuatu itu belum ada di dalam Al-Quran. Insya'ul hukmi lima lam yakun fil Quran. Menetapkan hukum isbatul hukmi lima lam yakun fil Quran terhadap sesuatu atau peristiwa yang belum diatur di dalam Al-Quran. Sekian persen hadis itu sih ya itu. Contoh tentang bagaimana membasuh najisnya anjing. Itu yang menjelaskan di Quran tidak ada itu. Paham ya? Di hadis yang memberikan penjelasan. Contoh itu. Jadi 3 posisi hubungan. Munasabah itu artinya hubungan. Apa hubungan hadis dengan Al-Quran? Ada 3 kemungkinan. Satu apa? Takkid, memperkuat, takkidun 5 fil Quran, sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua apa? Bayanun 5 fil Quran. Penjelasannya tadi kemungkinannya dalam bentuk menguraikan, memberikan pengecualian, atau memberikan batasan-batasan. Yang ketiga, apa posisinya? Insya'ul hukmi atau isbatul hukmi 5 lam yakun terhadap sesuatu yang belum ada di dalam Al-Quran. Penetapan hukum atau memunculkan hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. Itu semua dalam koridor tugas dan fungsi kerasulan Nabi Muhammad. Muhammad diberi tugas itu, tugas menjelaskan terkait dengan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Itu tugas Rasul tadi. Lalu memunculkan menjadi hadis itu. Hadis itu. Oke, saya kira itu untuk menjadi pengantar tentang iman kita kepada Al-Quran. Satu, keimanan itu harus utuh, bahwa bukan hanya Al-Quran kita diwajibkan beriman, tapi terhadap seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Lalu yang kedua, bahwa
kitab itu adalah wahyu minallah lafdhan wa ma'nan. Al-Quran lafdhan minallah. Kalau hadis itu adalah maknahu minallah wa lafdhuhu minar rasul. Lalu posisi hubungannya ada kalanya 3 tadi. Oke, silakan. Kalau ada yang perlu disampaikan. Ya, Rul. Terkait definisi Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan berpahala bagi yang membacanya. Apakah istilah tersebut itu memang untuk membedakan hadis qudsi? Kadang itu saya menyimpulkan sendiri, berarti hadis qudsi ini tidak melalui malaikat Jibril, artinya Allah itu langsung bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad. Apakah seperti itu? Jadi begini, hadis tetap hadis ya, meskipun namanya hadis qudsi. Itu yang bedakan dengan wahyu, karena kalau wahyu Al-Quran itu dia punya al-muta'abbadi bitilawati, dia memegangnya dalam keadaan suci, ada hukum-hukum khusus yang berlaku di dalam Al-Quran. Yang boleh untuk dipakai bacaan sholat itu adalah Al-Quran, bukan hadis, termasuk hadis qudsi. Bedanya lagi kalau Al-Quran itu pasti benarnya, tidak ada satupun yang diragukan. Sehingga kalau orang itu meragukan, jangankan satu ayat, satu kalimat, satu huruf saja, itu dia meragukan, maka dia bisa menjadi murtad. Paham ya? Tapi kalau hadis itu tidak pasti benarnya, termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya tetap ada kategori, ada hadis yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang ahad, sama. Sehingga hadis itu perlu verifikasi, perlu dilakukan penelitian terkait dengan hadis itu. Nah, sehingga kategorinya masuk di sana. Nah, apa bedanya? Cuman tanasub saja antara hadis qudsi yang bukan, kan dua. Ada hadis qudsi kalau kita istilahkan ya, dan hadis yang bukan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu Nabi biasanya menisbatkan. Hadis itu diawali dengan qala Allahu azza wa jalla. Itu saja gitu ya. Tapi bahwa lalu kemudian prosesnya berbeda dengan wahyu. Ya, prosesnya berbeda dengan wahyu, termasuk tidak biwasilati Jibril tadi itu. Prosesnya berbeda dengan wahyu. Bisa melalui ilham kepada Nabi, bisa melalui Nabi memang oleh Allah dipandu untuk melakukan itu dalam bentuk Nabi diberikan petunjuk secara khusus, lalu keluarlah hadis itu. Bedanya yaitu tadi, kalau hadis qudsi itu dinisbatkan langsung kepada Allah. Kalau hadis biasa kan kepada Rasul, gitu. Qala Rasulullah, langsung kan. Jadi Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Anak-anak jam berapa kok datangnya pada jam sekian lagi berangkat? Ya harus disiapkan. Banyak yang datang dalam itu. Jadi apa istilahnya? Kalau hadis yang bukan hadis qudsi itu langsung Nabi itu yang dahulu langsung dari dirinya Nabi sendiri. Qala Rasulullah atau raaitu Rasulullah. Tapi kalau qudsi itu Nabi menisbatkan kepada Allah. Tapi sekali lagi ini bukan Al-Quran. Seringkali orang kan merasa kalau hadis qudsi itu lebih tinggi dari hadis yang Rasul. Tidak, sama. Dia tetap punya kualifikasi, ada yang ahad, ada yang mutawatir. Nanti yang ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, sama. Bahkan yang maudhu pun juga ada, yang sebenarnya bukan hadis qudsi, tapi dikatakan hadis qudsi. Jadi kedudukannya sama dengan hadis yang bukan hadis qudsi, gitu ya. Kalau dikriterakan begitu. Bedanya apa tadi itu? Kalau hadis qudsi itu ada apa? Ada nisbat, ada penghubungan dengan kalimat qala Allahu azza wa jalla. Kayak ana inda dhanni abdi bi. Itu hadis qudsi itu. Yaqulu Allahu azza wa jalla. Qala Rasulullah, terus baru yaqulu Allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi. Itu hadis qudsi. Ya, yang biasanya Allah ingin bermesraan itu Nabi mengungkapkannya. Nabi ketika merasa itu begitu mesra dengan Allah, begitu sangat dekat, itu biasanya oleh Nabi dinisbatkan kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini sesungguhnya hambaku banget kok gitu. Kalau hambaku itu duga gini ya saya ikutlah apa kata hamba saya. Kalau dia punya optimisme, saya juga akan optimis. Kalau dia pesimis, saya juga akan pesimis. Itu hadisnya qudsi, karena itu sangat layak, karena sesuatu yang ada kriteria, ya meskipun tidak ada harus ya, tapi kesan hadis itu sangat pribadi. Kayak Allah ketika mengungkapkan tentang bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada jin dan manusia, ibadahnya manusia, Allah juga tidak terkurangi terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, itu hadisnya hadis qudsi.
Yaqulu azallahu ajalla wa jalla. Ya ma'syarul jinni. Ya ma'syarul insi wal jinni. Ya gitu kan gitu Allah. Andai kata kamu semua awwalikum wa akhirakum, dari awalakum wa akhirakum, awalmu dan akhirmu semua menyembah kepada saya, maka itu tidak akan menambah terhadap kekuasaan dan kebesaran saya. Itu hadisnya juga hadis qudsi. Ada kumpulan hadis qudsi itu. Tapi sekali lagi yang harus kita pahami, hadis qudsi itu tetap dia posisinya adalah hadis yang masuk kriteria tadi. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu sudah qat'iyul wurud. Qat'iyul wurud itu pasti datangnya. Kalau hadis itu dhanniyul wurud. Dhanniyul wurud itu artinya ada potensi bahwa hadis itu bukan hadis, atau hadis itu lemah, gitu ya. Dan ada dugaan. Dan itu dugaan. Dugaan itu berpotensi bahwa hadis ini bisa benar dari Nabi betul atau bisa tidak dari Nabi. Makanya hadis selalu ada kriteria. Kalau yang mutawatir itu qat'iyul wurud. Ada kriteria mutawatir, nanti ada istilah mutawatir yang diriwayatkan orang banyak. Karena mereka tidak mungkin bersekongkol melakukan kebohongan. Yamna'u tawatuhum anil kadhib. Yang mereka itu pasti tercegah, terhindarkan dari kemungkinan apa? Bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Itu mutawatir, karena saking jumlah itu akeh. Ada yang mensyaratkan itu 13 orang minimal. Kayak begini saya ngaji yang ikut 60 orang, berarti murid saya sudah nanti masing-masing kamu ngaji, meriwayatkan dari apa yang saya sampaikan, juga punya murid lebih dari 13, terus begitu. Fikul litobakot, dalam setiap level Nabi, level sahabat, tabiin, itu kan namanya tobakot, tingkatan. Ini kudu banyak terus gitu ya, bercabang-cabang, kayak multi LM itu ya, multi level itu gitu. Ini cang-cang jadi banyak. Nah, itu meniru mutawatir tadi. Model itu ya. Yang akhirnya kebujuk kabeh kalau itu ya. Akhirnya tertipu semua. Kalau ini tidak mungkin yamna utawatu manil kadhib. Karena itu kan kepentingannya golek duit. Jadi akhirnya nafsu semua, nafsu bercabang nafsu. Terjadilah kumpulan nafsu menjadi satu, lalu jadi kecewa semua gitu ya. Jadi kebujuk kabeh itu. Oke, jadi posisinya gitu, ya jelas. Oke, nah. Pertama dari Bu Yanti Rahmawati, kayaknya dari tangga kenapa ayat dalam Al-Quran saya diulang-ulang, apakah ada tujuan tertentu? Ya, pasti ya, pasti. Satu kita yakini, yang keduanya itu berarti ada, dan biasanya makna atau hikmah, kandungan yang dikandung meskipun kalimat sama itu berbeda. Jadi kayak kita makan itu, ketika makan pertama, sama kita makan sate ya, nanti 1 jam lagi makan sate, kira-kira ada rasa yang berbeda enggak? Pasti ada. Ini cek luwesu rasanya kan enak sembarang kan ya, nyadem istilah wong Jonegoro nyadem. Nanti 1 jam lagi kita belum masih agak kenyang, makan lagi, sudah punya rasa yang berbeda, yang dimakan sama, sate gitu. Al-Quran juga begitu. Jangankan kok ayat yang berbeda, ayat yang sama, yang mungkin tidak diulang-ulang, ketika kita baca hari ini dengan besok itu ada rasa yang berbeda tadi kayak kita makan sate. Jadi pasti ada hikmah, ada makna yang berbeda. Ada kandungan yang berbeda. Kayak dalam surat Ar-Rahman itu sekian kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menohok dengan pertanyaan itu, tapi konteksnya masing-masing kan berbeda. Sebelumnya itu berbeda. Ya, sebelumnya kan berbeda, ayat yang berbeda tentang apa, persoalan yang berbeda, kasus yang berbeda, lalu Allah menohok lagi. Gitu loh. Awak mau apa mana sih enggak? Iya, mau mana gitu. Yang harus kamu tidak itu. Jadi Al-Quran itu mengandung semuanya gitu ya. Mengandung semua kehidupan kita. Dan itu bisa kita ambil dari semua hikmah. Pasti ada hikmahnya. Terus yang kedua? Dari Pak Sanandar, dari Sanandar ya. Ada aliran keagamaan lain yang tidak mewajibkan sholat Jumat bagi Muslim. Bagi mereka redaksi ayat Al-Quran berbunyi as-shalawatil khamsi. Dan dalam ayat lain redaksinya berbunyi fas'au ila dzikrillah. Mohon penjelasan kira-kira bayanun itu nih. Jadi oke. Al-Quran itu kan bersifat menjual tadi. Jangankan kalau dia mengikuti model pemahaman begitu, dia tidak sholat pun, sholat mau sehari 5 kali, 10 kali juga boleh.
Kalau mengikuti nafsunya itu, boleh menurut nafsu dia gitu ya. Tapi kalau kita terikat dengan bahwa hadis, kita mengimani Rasul lalu kita imani mempunyai mempunyai kewajiban juga untuk menjelaskan tadi, mempunyai tugas seperti itu, dan kita yakin kita beriman itu, maka tentu tidak bisa kita liar ya. Kita lepas pemahamannya terhadap Al-Quran itu tidak bisa. Paham ya? Lepas pemahaman itu gak bisa dari itu. Ya kayak tadi itu pemahaman liar itu namanya. Dia hanya memahami teks secara gelondongan, opo ini terhadap teksnya Al-Quran. Tekstual banget. Dan dia tidak tahu bahwa teks itu tidak berdiri sendiri. Ada ayat lain, ada hadis, ada penjelasan, ada ijtihad yang harus dilakukan untuk memahami sebuah ayat itu. Jadi tidak bisa. Nah, orang-orang kayak begitu itu, ya kalau memahami pada Al-Quran, lalu dia akan memahami bahwa kotorannya asu itu tidak najis. Karena yang tidak boleh dimakan kan, bahkan dagingnya, tulangnya tidak najis. Karena di sana dikatakan bahwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, lahmunnya. Kalau tekstualnya itu hanya lahmun. Tapi sekali lagi Al-Quran itu kan ada umumatil ayat, ada mujmalatil ayat, ada mutlaqatil ayat, ada ayat-ayat yang bersifat mujmal, mutlaq, ada yang di situ tidak bisa orang lalu memahami. Nah, kesalahan orang-orang yang sekarang banyak bermunculan jadi ustadz dadakan, dia memahami teks Al-Quran secara gelondongan, tidak pernah melakukan kajian secara detail tentang umumil ayat, tentang mutlaqatil ayat. Yang di situ perlu adanya penjelasan. Penjelasan itu kan perlu perangkat keilmuan. Mana kita tahu ayat itu umum apa tidak kalau kita ngerti bahasa Arab. Redaksi itu kan gitu. Mana kita tahu itu ayatnya am apa tidak kalau kita tidak ngerti tentang harus sohibul lughah. Sohibul lughah itu ya orang Arab yang punya bahasa. Orang Arab yang merumuskan bahasa itu. Bahasanya berarti harus belajar tata bahasa Arab kan. Tidak bisa kita ngarang sendiri. Nah, problemnya adalah ustadz-ustadz, yang ustadz dipanggilannya ya, ustadz-ustadz yang baru itu, karena tadi ini ya, karena desain media, karena apa istilahnya performan yang dikonstruksi oleh sebuah media, itu lalu kemudian seringkali menyesatkan. Dan ini sangat berbahaya, dhallu fa'dhal. Itu bahaya, sekalian mau macul gitu loh ya, itu duit itu karuan. Dia golek duit itu gara-gara melakukan manipulasi dengan berbicara agama, itu sangat berbahaya. Jadi sekalian pengen duit itu macul, dodolan pentol, itu karuan halalan thayyibah itu. Tidak punya resiko apa-apa. Tapi jangan berbicara ayat karena dia sekedar golek duit tadi. Sebagai profesi tukang ustaz tadi itu ya, ustaz tukang tadi itu ya. Ini berbahaya itu ya. Itu berbahaya. Makanya saya tidak setuju kalau orang berlomba-lomba menjadi imam di masjid mana? Emirat Arab. Jadi tukang imam itu ngapain? Di sana kan dia berangkat ke sana karena pekerjaan, lebih karena itu. Kalau mengimami di sini juga banyak orang jadi imam. Gitu loh ya. Itu kan jelas status hukumnya. Dia mengimami itu karena untuk pekerjaan atau karena ibadah gitu loh ya. Kalau agama kan tidak boleh untuk dijadikan sebagai satu pekerjaan. Makanya pengabdian, tidak ada kiai ngomong itu dia pekerja. Profesi kamu apa? Sebagai pengasuh itu bukan pekerjaan. Paham ya? Pengasuh itu bukan pekerjaan, karena mengasuh itu bagian dari ibadah itu yang kita lakukan. Itu dene kita ngasuh itu lalu kemudian iso urip ya, panjang Gusti Allah ngono kayak urip orang itu sudah. Jangankan kok kita ya kucing saja, tidak ada statusnya juga dikasih urip gitu loh. Itu keyakinan itu. Jadi harus tetap membangun proporsional yang benar. Jadi tadi Pak Nandar itu mereka kesalahannya karena tidak pernah memahami secara integral ya, secara menyeluruh terkait dengan bagaimana konstruksi pemahaman hukum di dalam Islam, termasuk memahami Al-Quran dan sebagainya. Masih ada? Silakan. Ada? Hah? Masih ada waktu? Oke, ya. Oh, cara penulisannya. Iya, iya. Karena kehidupan tidak pernah linear. Iya, kan? Ini kalau melankolisnya jawabannya.
Hidup ini tidak pernah linear. Hidup ini zigzag. Paham ya? Al-Quran juga mengikuti alur kehidupan. Kita tidak hanya sekedar sholat, tapi sholat ini juga ada baju. Makanya kenapa Al-Quran tidak berbicara sholat saja. Sholat itu yang menutup aurat, sholat itu perlu makan juga. Ya, begitu kompleksitasnya hidup itu, lalu Al-Quran berbicaranya juga kompleks. Tidak melulu dalam satu tema. Tema itu kan guru. Kalau jadi guru, hidup kamu itu tidak pernah kompleks sesungguhnya. Jadi guru itu tidak ada kompleksitas. Kamu matematika kan di matematika, itu pun sudah dikapling lagi rumusnya. Ya, kalau ngajar geografi, ya geografi itu ngajar bahasa Inggris itu yang tidak jelas. Linearnya di mana ya? Pokoknya ngomong ya. Jadi hidup itu karena tidak linear. Maka Al-Quran itu berbicara acak. Karena terkadang orang sholat, dia konteksnya harus dalam konteks seperti ini. Berbicara zakat itu dalam konteks apa. Makanya hukum pun sifatnya hanya melengkapi terhadap, karena sedikit sekali saya katakan. Konsep hukum itu taklil. Taklilu taknin, menyedikitkan aturan itu. Ya, sehingga penjabarannya itu lebih bisa leluasa karena tidak terlalu detail tadi ini kan gitu ya. Nah, Al-Quran begitu. Lalu yang kedua, kalau yang ditanya, tadi tema ya, artinya tentang urutan. Kenapa tidak tema sholat tuntas, tidak ini saja. Itu nanti ketika menjadi faktor keilmuan baru kita yang mentemakan. Ketika sebagai kajian keilmuan ben urut, kita yang bukan urut, maka lalu ada tafsir ahkam. Tafsir ahkam itu memilih-milih ayat Al-Quran yang dianggap hukum, tapi sesungguhnya juga tidak semuanya tuntas di situ gitu ya. Karena ada hukum itu yang kita ambil dari sebuah cerita yang sebenarnya bukan hukum. Cerita tentang bagaimana Nabi Musa ketika dia menimba seorang gadis yang sedang mencari air, lalu kemudian ini bagaimana Nabi Yusuf ketika dia lalu kemudian digoda oleh Zulaikha. Iya toh? Itu sesungguhnya ingin memberikan gambaran manusiawi kok orang cinta seseorang. Nabi pun juga ada rasa cinta, gitu loh ya. Tapi jangan dipakai alibi, bolak-balik manusiawi ya, berarti gunung soto itu ya, gitu ya. Di sana juga ada hukum sesungguhnya, meskipun itu cerita gitu. Jadi sekali lagi kita ketika lalu kemudian memberikan akan mengurai menjadi sesuatu keilmuan karena rumusnya ilmu itu kan harus terstruktur, terdefinisi macam-macam, maka tentu harus tertata menurut ukuran kita. Padahal hidup itu tidak terstruktur secara kurikuler tadi ini gitu ya. Hidup itu begitu acak dan linear. Ya, kan rasakan saja lah, tiba-tiba hari ini saya harus begini, ternyata saya mestinya harus ini, ternyata ada problem ini, gitu. Ternyata harus ada ini, ternyata saya harus memahami ini, gitu ya. Makanya kompleksitas hidup itu harus kita pahami, jangan sampai jadi hidup itu dalam satu kacamata saja. Ya, profesionalisme harus satu jurusan ilmu, tapi ilmu ini jangan berdiri sendiri, tetap harus dilengkapi dengan semua fardu kifayah tadi ini ya. Apa istilah fardu ainnya ya? Fardu kifayahnya ini profesi, lalu kemudian fardu ain harus punya. Jadi sekali lagi, nah, tetapi kalau penulisannya, kenapa tidak urut sesuai dengan turunnya wahyu? Nah, jawabannya penulisan penyusunan Al-Quran, pembukuan Al-Quran, penulisan itu adalah berdasarkan tauqifiyun, tauqifiyah. Nanti saya jelaskan tauqifiyah itu adalah pemberitahuan langsung dari Allah. Ya, ya'lamun minallah. Itu tidak bisa kita pertanyakan lagi. Sama dengan kita bertanya, kenapa mata kita di sini, gitu kan? Tidak di tangan kita, gitu ya. Tauqifi, mata ini diletakkan oleh Allah bersifat tauqifiyah. Ya Allah yang mengetahui itu yang terbaik seperti itu. Jadi jangan semuanya diukur dengan logika kita, ya mestinya urut dong ini ya. Itu kan kita logikanya. Tapi sekali lagi, karena tadi ini, problem kehidupan itu adalah bersifat acak. Kehidupan kita ini acak. Al-Quran, kenapa berbicara? Karena hidup adalah bersifat integratif, bersifat tidak linear, dia berada pada zigzag yang bisa membutuhkan adanya kekompletan. Di sana juga ada iman, ada hukum, gitu loh ya. Nggak bisa satu poin saja. Satu poin saja. Makanya Al-Quran biasanya melompat-lompat bahasa kita gitu ya. Tapi sesungguhnya dia terus tanasub. Makanya kan ada ilmu yang berbicara tanasubil Quran. Hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Keto'e itu
ini kita ini kok lalu berbicara ini ya Allah itu ya. Ternyata di situ ada tanasub. Dan itu tentu orang yang punya dzauq, tingkat ketinggian, merasakan, punya naluri bahasa yang tinggi. Gitu ya. Ini ada dzauq itu. Bahwa tidak ada keterpisahan dalam hidup ini. Semuanya akan terkait. Oke, saya kira begitu biar tidak terlalu melankolis dan mengeluarkan air mata gitu ya. Semoga barokah manfaat semuanya. Ya Rabbal Alamin. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bihurmatihim. Nabi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad